kebetulan sekali ya ketemu Bu Guru, karena Bu Guru kan hari ini juga piket. Oh iya, Mas Aldi, sini-sini. Kebetulan sekali, karena hari ini Bu Guru juga kepingin sekali ngobrol-ngobrol sama Mas Aldi. Sini, duduk dekatnya Bu Guru. Waalaikumsalam, Bu Guru. Iya, Bapak sama Ibu sudah berangkat kerja, jadi saya sendirian di rumah. Makanya saya langsung berangkat sekolah saja. Semalam saya tidak bisa tidur, Bu. Kenapa ya, Bu? Kepengen ngobrol dengan Aldi. Aldi kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, oh Mas Aldi berarti sendirian di rumah ya, makanya ke sekolah gasik sekali. Sudah sarapan apa belum? Semangat ya, nanti sarapan bareng Bu Guru. Kebetulan tadi Bu Guru udah beli rames tuh 2 bungkus. Oh iya, kenapa tadi katanya tidak bisa tidur semalam? Sini, sini, cerita sama Bu Guru ya. Jadi tujuan Bu Guru manggil Aldi, pengen ngobrol-ngobrol sama Aldi itu hanya kepengen tahu saja. Kenapa kok Mas Aldi sekarang kayak kurang semangat gitu? Padahal ingat kan tanggal 5 besok mau ada apa coba? Oh iya Bu, makasih sudah ditawarkan sarapan. Sebenarnya saya lagi cemas Bu, makanya sering tidak bisa tidur. Sampai saya itu insomnia Bu, karena memikirkan mau lomba di tingkat kabupaten Bu. Oh gitu. Oh, Mas Aldi itu sedang cemas gitu ya, memikirkan lomba ya. Gini Mas, kalau menurut Bu Guru ya, Mas Aldi itu nggak usah cemas, tetap semangat. Kan kemarin sudah juara lomba tingkat kecamatan kan? Iya sih Bu, tapi gimana ya Bu? Aldi harus gimana ini biar tidak cemas lagi karena agak takut Bu. Begini ya Mas, Aldi itu harus tetap berdoa ya, semangat dan pantang mundur. Nah, sekarang gini, coba ceritakan sama Bu Guru. Apa masalahnya? Kenapa kok bisa cemas dan takut begitu? Coba cerita sama Bu Guru gimana? Ibu ingat atau tidak ya, waktu di tingkat kecamatan saja pesertanya menurut Aldi sudah bagus-bagus. Apalagi besok di tingkat kecamatan pasti akan lebih bagus lagi. Itu yang membuat Aldi jadi takut dan cemas, Bu. Maksud Aldi di tingkat kabupaten besok. Iya, bagaimana kalau Aldi tahu kalau besok di tingkat kabupaten itu pasti lebih bagus lagi? Kan belum dijalani, ya kan? Iya sih, tapi kalau menurut Aldi, perasaan Aldi pasti akan lebih bagus lagi Bu di tingkat kabupaten. Gini ya Mas ya. Kalau menurut Bu Guru, Mas Aldi itu sudah jadi juara kecamatan itu sudah luar biasa ya. Dan itu sudah pasti jadi juaranya Bu Guru di hati Bu Guru. Jadi untuk besok di kabupaten tidak usah dipikirkan seperti itu. Yang penting berusaha dan berdoa. Itu. Tapi kalau besok ternyata bagus-bagus dan penampilan Aldi jelek, gimana Bu? Walaupun Aldi sudah berdoa dan berusaha. Pokoknya tetap semangat ya. Kemarin saja bisa kok. Besok pasti bisa. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kalau Aldi itu punya kesempatan ya sekarang mengikuti lomba ini, ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Nah, coba Bu Guru tanya, yang lain punya kesempatan yang sama seperti ini apa tidak? Coba. Eh, Temannya Aldi. iya sih Bu, sebenarnya teman saya juga ada yang ingin menjadi juara seperti Aldi. Katanya senang dapat piala, terus itu dapat piagam dan bonusnya dapat uang juga. Serta kemarin Aldi juga cerita habis makan bakso di Mang Aan sama mampir ke Mixu Bu. Nah, kan? Makanya Aldi harus bersyukur sudah diberikan kesempatan seperti ini. Apalagi kemarin sudah menjadi juara di tingkat kecamatan, pasti Aldi sudah punya pengalaman yang lebih dibanding teman-temannya, ya kan? Iya sih Bu,
Saya sejujurnya bingung juga karena selain takut dan cemas, kan saat ini juga sedang asesmen, Bu, sedang Ya. penilaian. Jadi saya bingung mau membagi waktu antara latihan lomba sama belajar asas, Bu. Jadi masalahnya begitu. Nah, kalau gitu, kalau tentang itu berarti Aldi harus bagaimana agar semuanya kekhawatiran itu, dan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu, gimana coba? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya kan kepengen meraih juara lagi, tetapi kepikiran juga karena kan harus belajar lebih keras. Soalnya sedang ujian akses. Takutnya kalau saya kurang belajarnya, nilai saya jelek nantinya, Bu. Kalau nilai saya jelek nantinya, orang tua saya kurang suka dengan saya, Bu. Gitu ya. Coba, mengapa Aldi tidak mencoba dulu agar semuanya berjalan dengan baik dan maksimal? Menurut saya kalau saya latihan, waktunya kan tersita jadi saya belajar hanya sebentar, Bu. Sedangkan kalau pulang sekolah kan tidur siang dulu, terus setelah tidur bermain sebentar, habis Mmm. bermain itu sorenya ngaji dan malamnya untuk belajar sampai dengan jam 9, Bu. Sebenarnya sudah bagus ya, Mas Aldi itu tentang pembagian waktunya. Tapi coba dibagi lagi dengan adil, artinya, maksud Bu Guru di sini yang sudah terjadwal seperti biasa itu tetap aja tidak apa-apa, tapi, ada waktu yang dikurangi. Apa misalnya? Biar ada waktu minimal 1 jam lah ya untuk, latihan di rumah, gimana? Betul juga ya, Bu, ya. Kenapa Aldi tidak kepikiran ke sana? Selama ini kan, saya bermain dulu waktu sebelum ngaji sore. Nah, itulah pentingnya pembagian waktu yang efisien ya. Maksudnya itu lebih tepat gitu ya dalam pembagian waktunya. Sebenarnya udah bagus, apalagi kan lombanya sebentar lagi, jadi harus mempunyai waktu yang ekstra dan lebih fokus lagi, ya. Iya, Bu, betul juga. Kenapa dari kemarin Aldi tidak kepikiran itu ya, Bu? Ya, setelah Ibu bercerita seperti ini, sekarang, perasaannya bagaimana coba, Aldi? Terus terang beberapa hari ini Aldi merasa gelisah ya, Bu, ya. Aldi Mhm. menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya di rumah latihan dan belajar juga kurang fokus, Bu. Ya, 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 ya. Lalu apa yang membuat Aldi merasa, tidak nyaman dan resah gitu selama ini? Coba. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya, Bu, karena kalau di rumah juga saya latihan sendiri, Bu, tidak ada yang Mmm, mengawasi. Kan orang tua, bapak sama ibu bekerja pulangnya sore. Jadi mhm. gimana ya? Berarti mulai nanti kalau di sekolah ibu mengawasi latihan saya terus ya, Bu, ya? Ya, 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 ya. Jika Ibu dapat menyimpulkan, yang membuat Aldi itu merasa tidak nyaman dan resah itu karena Aldi bingung ya, antara Iya. belajar dalam menghadapi, asesmen ini, takut nilainya jelek, sama latihan ya, menghadapi lomba di tingkat kabupaten besok tanggal 5. Terus selain itu Aldi juga merasa kurang percaya diri, karena lomba di tingkat kabupaten itu katanya nantinya bagus-bagus gitu kan, dan latihannya kurang maksimal karena di rumah Aldi itu sendiri ya, Iya. karena orang tua kerja jadi, tidak ada yang membimbing, begitu ya? Iya, iya, Bu. Mmm. Kira-kira saya harus, nanti nilai saya jelek apa enggak ya, Bu? Sama mendapat juara apa tidak ya kira-kira? Kalau menurut Bu Guru, Aldi harus tetap semangat ya, terus jangan lupa berdoa juga, karena semua pasti ada jalan keluarnya. Aldi percaya kan? Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Oke, berarti dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Aldi ke depannya setelah ini? Saya berniat untuk mengurangi waktu bermain, Bu, dan melakukan latihan di rumah dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa untuk belajar juga.
Bagus ya. Jadi apalagi hal lain yang akan Aldi lakukan Saya selain juga akan meminta bantuan ibu di rumah untuk membimbing Aldi untuk latihan. Selain mhm. itu juga saya akan latihan sendiri di depan cermin agar Aldi mendapatkan hasil yang maksimal. Jika nanti di sekolah, saya juga akan fokus ketika latihan bersama ibu guru. Karena kalau di rumah, insya Allah kalau malam itu ibu sudah pulang dan ibu mau mendampingi Aldi di rumah. Nah, kalau di sekolah, nanti Aldi akan latihan dengan bu guru. Tapi itu Bu, pesan Aldi Bu. Aldi supaya lebih semangat, Aldi minta dibelikan mixu ya Bu ya, selama latihan. Oke, gampang. Terus bagaimana pembagian waktunya? Coba kalau kayak Eh, gitu. Setelah ini Aldi akan fokus untuk belajar dan juga latihan Bu. Jika biasanya pulang sekolah Aldi tidur, lalu bermain, maka Aldi gantikan untuk latihan lomba. Kemudian setelah itu ngaji sore dan biasanya habis maghrib belajar sampai jam 9, maka Aldi tambahi menjadi jam 9.30 karena ibu sudah di rumah bisa membantu Aldi untuk belajar dan latihan. Sip, bagus ya. Insya Allah Bu Guru belikan mixunya ya. Oke, Terus Bu. langkah yang Aldi ambil sudah tepat itu. Bu Guru sangat setuju dengan itu. Ya sayang ya? Gimana? Syukur Ya. alhamdulillah ya Bu ya, sekarang Aldi merasa lega karena jujur Aldi takut kalau Aldi mendapat nilai yang jelek dan tidak maksimal dalam lomba. Kan Aldi kepenginnya di SMP favorit Bu, di Cilacap, yaitu SMP Negeri 1 Cilacap. Yang di sana itu ada leader kelas, dan teman-teman Aldi juga banyak yang segitu Bu. Jadi Aldi selain kepengen sukses di rapot Aldi atau asas Aldi, Aldi juga kepengen sukses di lomba besok di tingkat kabupaten Ibu. Amin, amin, amin. Syukurlah ya sayang ya. Aldi sudah merasa lega. Kemudian dari rencana tadi, komitmen ya atau tanggung jawab Aldi itu yang dilakukan untuk menjalankan rencana-rencana Aldi tadi itu apa? Coba jelaskan ke Buku. Untuk hal itu, dalam menjalani latihan menghadapi lomba, pasti Aldi akan lebih serius dan fokus lagi dibandingkan kemarin. Kan Bu Guru sering bilang di kelas, kalau tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Selain itu juga Aldi akan belajar dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi asas juga, tetapi Aldi juga tidak lupa berdoa sama Allah agar diberikan keberuntungan seperti pas lomba di tingkat kecamatan kemarin. Kan sebenarnya pesertanya bagus-bagus semua, tapi saya yang juara. Berarti beruntung kan ya Bu? Seperti kata Pak Kiai ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil Bu. Oke, mantap muridnya Bu Guru yang satu ini. Lalu dukungan apa lagi yang dibutuhkan Aldi selain Itu itu? juga masih dalam pikiran Aldi Bu. Boleh tidak Bu meminta waktu lebih banyak di sekolah dengan membimbing dengan bimbingan Bu Guru untuk latihan setelah pelajaran. Kan kalau pelajaran selesainya jam setengah satu ya Bu, berarti sampai jam 13.30 atau setengah dua Aldi masih bisa latihan dengan Bu Guru. Tapi itu Bu, kan ini ada makan siangnya ya Bu ya, kalau latihan siang, karena Aldi kalau latihan itu butuh makan Bu, supaya adil kuat. Itu ide yang bagus sekali ya. Semoga Bu Guru dapat membantu dan mendampingi Aldi dengan maksimal ya. Kalau Aldinya semangat seperti ini, insya Allah Bu Guru juga semangat dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Amin. Terima kasih banyak waktunya ya Bu Guru untuk mendengar keluh kesah Aldi. Sekarang Aldi merasa sedikit lega. Semoga Aldi bisa menjadi murid yang bisa membanggakan Bu Guru dan sekolah karena Bu Guru juga selalu berpihak pada murid, contohnya Aldi ini. Jadi Aldi sudah tidak khawatir lagi dan merasa percaya diri. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya sayang ya. Aldi tetap semangat ya.
Oh iya, itu teman-teman saya sudah datang, saya mau masuk kelas dulu ya, Bu. Oh, iya iya ya, sana-sana gabung sama teman-temannya ya. Oke, terima kasih Bu Guru. Sama-sama, terima kasih Aldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rizal. Apa Pak Rizal mempunyai waktu luang tidak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Enti. Ada apa nggih, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu itu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya, kurang cetar ya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak, sebenarnya ya saya jadi mengganggu waktunya gitu Pak Rizal. Nggak apa-apa? Oh, tidak apa-apa Bu Enti, tenang saja ya. Sekarang saya sedang santai iki. Bagaimana Bu? Begini loh Pak, saya mau bercerita tentang masalah saya. Apakah Pak Rizal bisa bantu apa enggak kira-kira ini Pak? Sangat dengan hati Bu, ya, dengan senang hati, saya mau membantu Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah sih Pak, yang sedang saya hadapi ini loh Pak. Masalah Mhm. apa ya Bu? Coba Ibu dapat ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin nanti saya bisa bantu. Pak Rizal ingat atau tidak? Beberapa hari yang lalu itu kan pengawas sekolah datangan ke sekolah, melakukan supervisi di kelas Iya. gitu loh, yang masuk ke kelas-kelas. Jadi ketika masuk ke kelas saya itu melakukan supervisi itu, saya kan mendapatkan teguran dari pengawas sekolah gitu loh Pak. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari beliau Bapak pengawas, yaitu Bapak Istama Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius kalau menurut saya. Tidak serius? Tidak Mhm. serius yang bagaimana nggih, Bu? Itu loh pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya gitu. Oh, proses mengajar yang Mhm. bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu, setahu saya Bu Enti itu guru yang spektakuler, yang dicintai oleh murid-muridnya, yang kalau saya mendengar dari luar kelas itu sangat antusias sekali murid-murid Ibu ya. Ya, gitulah. Tapi gini loh Pak, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks, itu masalahnya. Oh, Mhm. lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas sekolah tersebut, Bu? Ya, kalau saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini kan saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber gitu loh, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting kalau menurut saya kan mengacu ke kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu kayak merasa tersinggung gitu loh, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Mhm. Bu, ya. Kalau begitu saya tanya terlebih dahulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas? Ya seperti yang saya ceritakan tadi tuh Pak, saya kan menggunakan berbagai sumber kan dari buku-buku di Ya. perpustakaan itu. Misalnya gini juga, mengajak siswa untuk nonton video, menayangkannya kan pakai slide gitu Hmm. kan, terus, itu video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu Pak. Kalau boleh tahu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut ya? Ya kalau menurut saya kan sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, dan juga untuk memotivasi dan mengacu, pada kurikulum gitu, Pak. Eee, Sebenarnya sudah bagus Ibu, lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
Seperti yang kita ketahui, minat dan karakter siswa itu berbeda-beda, Bu, serta gaya belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini kan ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itu Bu, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari beliau Bapak Istama selaku pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Karena tidak semua murid itu bisa belajar menggunakan video ataupun yang lainnya, seperti itu. Iya, iya, iya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Iya ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang beberapa hari ini itu merasa kurang nyaman gitu loh. Saya menjadi resah, kalau di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya kan jadi pekerjaan lain itu jadi agak terbengkelai gitu, tak biarkan Oh, iya, aja, iya. Oh, mhm. pantesan ya, Bu, ya, Ibu kemarin di grup, operator dipanggil ya, SD Lomani Iya, 1 belum selesai mengumpulkan laporan bosnya. Oh, ternyata ini tuh salah satu masalahnya. betul. Nah, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya sih gini, yang membuat saya itu resah, kemudian tidak nyaman itu karena, bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita itu loh, Pak, kepada Hmm. kepala sekolah kita. Jadi saya kan takut nanti akan ada masalah gitulah di kemudian hari. Oh, berarti kemarin Pak Pengawas menyampaikan ke kepala sekolah. Jika, saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu beliau menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya dan ditegur nggak ya sama kepala sekolah? Gimana ya, Pak? Kalau saya melihat karakter kepala sekolah kita, ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Ibu. Jika nantinya Ibu ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajarnya, dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak, niat saya sih insya Allah positif lah, mudah-mudahan juga tidak ada apa-apa begitu ya Pak. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kiranya apa rencana Ibu ke depannya? Gini, saya itu berniat menemui beliau pengawas, Bapak pengawas. Jadi untuk membicarakan hal ini loh, mungkin beliau akan memberikan solusi gitu. Niat saya kayak gitu. Oh, ya itu sangat bagus sekali, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Selain itu nantinya, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf juga. Jadi menemui pengawas, kemudian saya akan minta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar itu, ke depannya juga akan menggunakan buku teks, dan meminta saran kepada pengawas juga bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Itu, Pak, niat Oke. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Enti selanjutnya? Jadi setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin itu yang, sudah biasa saya terapkan itu, juga akan saya terapkan lagi, karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Ya saya juga mengamati demikian, Bu, untuk kelas 5-nya Ibu dengan gaya mengajar Ibu, dengan model media pembelajaran Ibu, anak itu sudah sangat nyaman sekali ya, langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu dan I agree with you, Bu Enti pokoknya. Thank you very much. Syukurlah,
Kalau gitu sekarang saya merasa sangat lega, Pak, karena jujur, saya tuh takut sekali mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, jadi agak-agak khawatir, takutnya kan salah langkah gitu, Pak. Ya syukurlah Bu, kalau sudah merasa lega ya, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Jadi untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum tetap ya, Pak. Iya. Jadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, gitu, Pak. Oke ya, memang sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu yang dibutuhkan oleh murid kita, terutama sekarang di kurikulum Merdeka ya Bu ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba nantinya berkomunikasi dengan teman guru, jadi dalam hal ini, termasuk Pak Rijal, jangan bosan-bosannya nanti, ke depan kalau saya sering sharing-sharing atau minta masukan gitu ya, sama-sama saling mengingatkan gitu Pak, sesama rekan sejawat memberi masukan. Oke, siap Bu, kita saling mengingatkan ya Bu, demi kemajuan SD kita dan pastinya demi murid kita. Itu ide yang sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin amin. Terima kasih banyak ya Pak Rijal ya untuk waktunya, mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa, sedikit lega lah, lebih banyak leganya gitu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan suri toladan, untuk murid-murid kita, untuk mereka semua, kemudian, bisa mengantarkan murid-murid, kita menjadi orang-orang yang sukses, baik dunia maupun akhiratnya gitu. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin ya, sama-sama ya Bu. Pastinya harapan seorang guru terhadap muridnya adalah mengantarkan atau menuntun murid-murid kita menjadi orang yang bisa sukses, orang yang bisa mengisi pos-pos penting di negara kita ini. Pastinya adalah generasi mereka yang akan meneruskan perjuangan kita juga sebagai seorang pendidik. Betul sekali Pak, kalau boleh saya meminta juga sama Pak Rijal, kan sekarang lagi mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 gitu ya, pastinya lebih banyak ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut lah ya. Jadi, saya kepingin menimba ilmu setidaknya apa sih yang terupdate untuk saat ini, untuk murid-murid kita. Jadi jangan bosan-bosannya nanti Pak Rijal kalau, saya sering, merepotkan, barangkali sering sharing, minta pendapat, minta, masukan terkait, pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid, seperti itu, Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Nanti juga di sini saya juga masih dalam tahap belajar ya Bu. Kita saling mengingatkan, saling berbagi ilmu yang kita dapatkan. Intinya semuanya itu kita akan memberikan semuanya kepada murid kita, kepada anak didik kita, supaya dapat tercipta atau terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yang student center atau pembelajaran yang aktif atau murid yang aktif, bukan lagi guru yang aktif. Ya, kalau zaman dulu kita kan gurunya itu yang aktif, gurunya itu yang banyak sekali ngomong. Nah, kalau sekarang kita mencoba untuk membuat siswa aktif, namun tetap berpedoman pada kurikulum dan ada indikator dari keberhasilan dalam pembelajaran kita. Betul sekali ya Pak, setuju pokoknya, ditunggu ilmu-ilmu barunya ya Pak Rijal dalam mendampingi dan membimbing anak-anak kita, menuntun murid-murid kita ke depan. Oh iya Pak, maaf,
kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Jadi, saya pamit ke kelas dulu ya Pak Rizal ya? Oh ya, Makasih. Bu, tidak apa-apa, silakan Ibu kembali ke kelas dan juga ini saya juga ada kelas juga di kelas 6, ini mau latihan untuk mempersiapkan, ASAS ya atau PAS 1 ya. Ini alhamdulillah anak-anak antusias sekali ya, sepulang sekolah itu, "Pak, saya minta tambahan pembelajaran Pak untuk mempersiapkan PAS 1," karena besok itu mata pelajarannya adalah IPA. Jadi mereka itu kepengen, tambahan pembelajaran untuk mempersiapkan PAS untuk mata pelajaran IPA, seperti itu, Ibu. Oke oke oke. Terima kasih banyak loh Pak Rizal. Salam sehat dan bahagia ya Pak Rizal ya. Sama-sama, Bu, terima kasih Oke kembali. oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.